Kalian pasti nggak asing dengan brand Boya, sebuah brand yang sangat terkenal dalam sepak terjangnya di mic profesional dengan harga yang cukup low budget. Lalu gimana kalau brand yang satu ini memperluas pasarnya dengan memproduksi sebuah TWS earphone? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa itu bakal ngasih kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi, terutama yang berkaitan dengan gear-gear produksi konten kreatif. Jadi kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue mau mereview sebuah TWS atau True Wireless Stereo dari brand Boya dengan nama Boya BY-AP4 yang saat video ini dibuat, dia dijual seharga Rp899.000. Yes, bukan harga yang cukup murah untuk sebuah produk dari brand Boya, tapi gua rasa masih ada beberapa hal menarik yang membuat produk ini boleh kalian pertimbangkan juga. Tapi sebelum kita bahas produknya, gue pengen ingetin kalau kita lagi ada campaign. Jadi kalau kalian lagi nonton video kita lalu upload ke story Instagram dan mention @stmedia dan juga Instagram gua @erwin_cwy, kalian berkesempatan untuk mendapatkan kaos ST Media gratis. Udah ada 3 pemenang dan kesempatan kalian masih banyak, silahkan ikutan. Itu ditentuin pemenangnya setiap minggu. Dan ya, kita balik lagi ke pembahasan produknya sendiri. Pertama dari segi desain dulu, menurut gua TWS ini punya desain yang cukup stand out dan terlihat cukup unik dari TWS-TWS yang udah ada di pasaran saat ini. Terutama finish pada case-nya ini yang memiliki tekstur layaknya batu dan aksen warna dual tone yang memberi kesan unik pada sisi luar dan juga dalamnya. Dia juga punya pilihan warna lain dan semuanya punya dual tone color. Jadi sisi luar dan dalamnya itu punya warna yang berbeda dan tinggal sesuaikan aja dengan selera kalian. Untuk material sendiri gue suka, sisi luarnya ini benar-benar bertekstur. Jadi lumayan memberi rasa yang berbeda aja gitu di genggaman tangan kita dan terkesan premium. Cuman di sisi dalamnya ini dia B aja materialnya. Rasanya plastik banget dan malah terasa agak murah untuk material yang di sisi dalamnya ini. Di bagian atasnya ini juga diberikan list krom-kroman untuk memberikan aksen yang menarik. Tapi gue sebenarnya nggak expect kalau krom ini bakal awet juga. Tapi setelah penggunaan 2 bulan ternyata masih cukup bagus. Lalu tutupnya ini menggunakan mekanisme magnet juga biar dia nggak gampang kebuka dan biar nutupnya lebih terasa satisfying. Tapi magnetnya ini menurut gue nggak terlalu kuat, jadi pas nutup kayak gini dia nggak berasa terlalu satisfying, cuman paling nggak dia masih bekerja dengan baik untuk menahan tutupnya biar nggak kebuka secara nggak sengaja. Untuk TWS-nya sendiri, dia memiliki desain yang agak menyerupai ala-ala AirPod dengan build quality yang cukup proper tapi nggak berasa mewah juga. Untuk TWS-nya sendiri, build-nya itu standar aja menurut gua, tapi paling enggak fittingnya terbilang cukup enak buat dipakai. Dan dia datang dengan beberapa ukuran ear tips ekstra yang bisa kalian pilih untuk menyesuaikan dengan telinga kalian. Untuk pengecasan sendiri, utamanya dia sudah menggunakan port USB Type-C, jadi udah cukup proper. Tapi di TWS ini ada fitur menarik juga karena kalian bisa ngecas TWS ini pakai wireless charging dengan teknologi Qi Wireless Charging. Qi Wireless Charging sendiri adalah teknologi yang cukup universal dan udah banyak diterapkan pada gadget-gadget sekarang. Jadi nggak sulit untuk mencari wireless charging yang mendukung hal tersebut atau mendukung teknologi tersebut. Gua juga udah coba buat tes ngecas TWS ini pakai powerbank gua yang udah support wireless charging juga dan dia berfungsi dengan sangat baik. Ini terbilang fitur yang menarik buat sebuah TWS harga 800 ribuan, apalagi buat kalian yang udah punya docking di setup kalian untuk wireless charging. Otomatis dengan TWS yang bisa wireless charging kayak gini, setup kalian terasa lebih komplit. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling penting dari sebuah TWS, yaitu adalah kualitas suaranya. Walaupun di sini kalian cuma bisa dengerin pendapat subjektif gue aja. Tetap kalau mau tes yang lebih pastinya, gue saranin kalian buat tes sendiri di toko yang mungkin punya sampel produknya. Karena kalaupun gue bilang bagus tapi nggak sesuai dengan selera kalian, ya susah gitu. Nah, itu problem kalau gear-gear audio memang. Tapi ya,
Balik lagi, menurut gua suara dari TWS ini terbilang bagus, tapi nggak wah. Karakternya itu lebih ke warm sehingga mudah diterima oleh pengguna yang nggak terlalu into audio banget. Bassnya lumayan cakep dan rapi, detail-detail suara juga masih bisa terdengar walaupun kadang sparasinya nggak terlalu baik. Sound staging gua rasa cukup, tapi bukan kelebihan dari TWS ini. Jadi staging suara terdengar cukup baik, tapi nggak memberi kesan yang megah juga. Pada beberapa lagu, bahkan gue merasa stagingnya ini kurang memuaskan. Tapi reproduksi beberapa detail suara terbilang cukup bagus. Jadi pada suara-suara yang biasanya pada TWS murah itu nggak kedengeran, di dia masih kedengeran. Jadi sebenarnya suaranya itu terbilang bagus, tapi gue pernah dengar TWS dengan suara yang jauh lebih bagus dari TWS ini. Salah satunya adalah TWS Sony WF-1000M3, tapi ya nggak heran karena dia harganya sekitar 2 jutaan sekarang, dulu 3,5 juta, jadi nggak sebanding juga emang kalau misalkan kita bandingin. Tapi di harga 800 ribuan, gue pernah beli TWS One More Stylish, dan dari segi suara, gue rasa masih cukup comparable dengan Boya ini. So, berdasarkan posisi penempatan harganya, sound quality yang diberikan menurut gue masih sangat sejajar dengan harganya. Tetap bakal lebih bagus dari rata-rata TWS kelas 200 atau 400 ribuan harga ya. Kelas TWS yang harganya 200-400 ribuan. So, dari segi kualitas suara, buat gue termasuk bagus. Gue pun nyaman menjadikannya daily driver gue sehari-hari ketika gue lagi produksi di luar. Bukan lagi produksi ya, kayak lagi nyekrip atau lagi nongkrong, gue dengerin lagu pakai ini, itu udah proper banget. Selanjutnya masalah koneksi. TWS ini menggunakan koneksi Bluetooth 5.0 untuk memberikan koneksi yang stabil dengan kualitas suara yang baik. Dia pun mengklaim ultra low latency yang bisa digunakan untuk gaming. Tapi sayangnya, di pengetesan gua merasa masih mendapati latency yang cukup noticeable. Emang latency ini masih dalam batas toleransi gua buat nonton video atau nonton film itu masih enak. Gua pun emang benar-benar pakai buat ngelarin WandaVision kemarin di iPad gua. Tapi untuk gaming, apalagi pada permainan yang kompetitif, gua rasa latency ini akan cukup mengganggu. Dan gua nggak akan mengkategorikan TWS ini sebagai ultra low latency. Tadinya gua kira bakal ada mode gaming buat ultra low latency yang harus diaktifin kayak di TWS Gaming Saramonic gua, tapi ternyata setelah cek-cek buku manualnya itu nggak ada. So, gua nggak tahu klaim ultra low latency ini asalnya dari mana. Terakhir mungkin salah satu keluhan gue cuma di bagian kontak kuningannya ini aja. Karena kadang dia ketika gue masukin langsung ngecas, langsung ngedetect ada si earphone-nya di dalam case-nya. Kadang itu nggak kedetek, nggak ngecas, kayak nggak kecolok, alias kontaknya kayak nggak ketemu. Jadi mungkin kalian harus lebih rawat bagian kontak ini biar lebih awet. Gue rasa ini sebenarnya perlu jadi perhatian buat para brand TWS secara general. Karena Saramonic TWS Saramonic itu yang harganya 3 jutaan dulu, mungkin sekarang udah turun tapi dulu harganya 3 juta. Itu unit earphone kirinya itu udah nggak mau ngecas sama sekali karena kontak antara case dan earphone-nya ini bermasalah. Ya mungkin ini adalah problem yang general untuk para brand-brand TWS sehingga harus ditingkatkan lagi di bagian kontaknya biar lebih awet. Karena si Saramonic itu kayaknya nggak nyampe 6 bulan gue pakai dia udah nggak mau ngecas dan itu sangat menyebalkan. So, balik ke produknya, kira-kira gimana kesimpulan gue dari TWS Boya BYAP4 ini? Well, di harga Rp899.000 menurut gua masih cukup worth it buat dipertimbangkan. Kualitas suara tergolong cukup bagus, desain case yang menarik, dan adanya fitur wireless charging gua rasa membuat TWS ini punya value yang baik juga. Yang penting jangan berharap banyak pada ultra low latency-nya. Karena di pengetesan gua ada latency yang masih cukup noticeable dan masih cukup mengganggu kalau dipakai buat main game. Dan ya, itu aja paling buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SC Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.